Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana teman-teman kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah baik. Artinya masih semangat gitu ya, walaupun siang-siang panas terik, namun semangat kalian tetap membara hingga akhir pelajaran. Nah, teman-teman untuk kali ini di sini saya akan membahas apa itu teks observasi. Sebelum kita melaksanakan membahas materi ini, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu kepada Tuhan dan dengan masing-masing berdoa di sini. Berdoa tidak dibatasi. Baik, sebelum memasuki materi ini, ada yang tahu nggak teks observasi itu apa? Sekilas yang dibayangkan kalian sebelumnya. Penelitian, Pak. Ya betul, penelitian. Fakta. Ya betul. Laporan baik. Ketiganya ada kaitannya juga. Namun sebelum ke materi di sini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran dari teks observasi khususnya bagi teman-teman. Nah, adapun di sini elemennya yakni peserta didik mampu mengkreasikan informasi berupa gagasan, pikiran, ide, pandangan atau pesan yang akurat dan tertuju dari menyimak sebuah teks observasi. Jadi teman-teman nanti bisa menyimak sebuah teks laporan observasi ini berupa laporan seperti contohnya meneliti sebuah hewan atau dan sebagainya, sehingga nanti teman-teman bisa memahami lalu menciptakan sebuah informasi berupa paragraf kata kunci yang nanti teman-teman bisa dapatkan di paragraf tersebut. Nanti teman-teman akan mendapatkan sebuah kertas yang berisi teks observasi yang sudah saya siapkan. Lalu yang kedua di sini ada membaca. Peserta didik mampu mengevaluasi informasi berupa gagasan, pandangan, arahan atau pesan dari teks laporan observasi untuk menemukan fakta di balik teks tersebut, baik tersurat maupun tersirat. Jadi teks observasi ini diharapkan peserta didik bisa mengevaluasi informasi yang nanti teman-teman bisa bacakan di teks laporan observasi tersebut. Nah, lalu yang terakhir ada menulis. Peserta didik mampu mengolah dan menyajikan gagasan, ide, perasaan, pikiran atau pesan untuk merumuskan tujuan dan masalah secara logis dan betul. Jadi setelah teman-teman nanti membaca teks laporan observasi tersebut, diharapkan nanti teman-teman bisa menulis ulang dan berkonsultasi lebih ke kata kunci yang teman-teman sudah teman-teman baca di teks laporan observasi. Di paragraf pertama contohnya misalnya membahas apa, nah nanti teman-teman bisa menuliskan kata kunci tersebut, ini membahas apa dan ini membahas apa, seperti itu ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Sekarang saya lanjutkan ke materi penjelasan teks observasi. Nah, teks observasi. Jadi teks observasi ini laporan hasil observasi, jenis teks tertulis yang berisi rangkuman dan analisis dari hasil penelitian atau observasi tentang suatu fenomena ataupun kejadian tertentu. Jadi di sini teks observasi ini kalau menurut saya itu bukan berupa fiksi ya, karena kan di sini kan kita menyajikan informasi dan data-data yang yang real, hasilnya itu tidak dibuat-buat dan berdasarkan fakta seperti itu. Nah, adapun tujuan dari teks observasi ini yakni yang pertama menyajikan informasi dan temuan yang kita dapatkan selama proses observasi. Nah, nanti selama kalian meneliti sesuatu itu nanti kalian menuliskan laporan tersebut di dalam sebuah teks observasi. Nah, selanjutnya itu memberikan informasi yang objektif dan valid. Nah, di samping itu kalian tidak hanya menulis laporan tersebut melalui teks, namun teks tersebut juga diperlihatkan atau disebarkan kepada pembaca-pembaca lainnya agar mungkin pembaca sebelumnya itu belum mengetahui informasi-informasi mengenai apa yang kalian teliti, sehingga pembaca tersebut menambahkan wawasan yang lebih luas. Nah, ada pun ciri-ciri dari teks observasi yakni yang pertama di sini bersifat universal. Nah, kalian bebas kalian mau meneliti apa dan sebagainya,
tidak melulu tentang fenomena alam seperti apa misalnya yang kalian belum tahu apa hujan salju, kalian pernah merasakan tidak? Nah, bisa jadi kalian meneliti tersebut ya. Mungkin kalau kalian sedang di luar negeri ketika terjadi hujan salju dan sebagainya, itu bisa kalian jadikan objek sebagai penelitian. Di sini bersifat objektif. Nah, artinya bersifat objektif ini apa ya? Berdasarkan fakta dan tidak apa ya, tidak berdasarkan asumsi. Nah, asumsi itu kan ada yang bilang oh ini benar, ada yang bilang oh ini salah. Nah, seperti itu. Makanya objektif ini apa ya, benar-benar konkret dan tidak bisa di apa ya, diasumsikan. Karena kan kalau asumsikan itu kan belum apa ya, belum pasti gitu ya. Nah, kalau ini kan memang sudah secara konkret dan pasti. Nah, lalu yang selanjutnya struktur. Nah, teks observasi itu dibagi setelah terstruktur. Nah, misal yang paragraf pertama itu nanti ada judul, ada penjelasan, ada istilahnya latar belakang, lalu ada ciri-ciri manfaat dan sebagainya, lalu kesimpulan. Nah, lalu ada ditulis secara menarik. Nah, teks observasi ini kunci utamanya adalah menulis dan apa ya, menulis secara menarik. Nah, apa yang kita teliti itu membuat pembaca itu apa ya, tertarik gitu loh. Oh, saya ini pengen membaca ini karena judulnya saja sudah menarik. Nah, nanti teman-teman bisa ketika nanti sudah diberikan tugas bisa menentukan judul yang menarik sehingga pembaca tuh apa ya, terdistract untuk oh saya ini pengen tahu nih, saya ingin baca. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada menemukan fakta ini tadi yang sudah saya sampaikan di yang bersifat objektif. Lalu ada menemukan teknik-teknik terbaru. Nah, misalnya kalian ingin meneliti sebuah apa ya, yang memang sebelumnya itu belum pernah kalian rasakan. Nah, kalian bisa mencoba teknik-teknik terbaru, tidak apa ya, tidak kesannya itu kalian itu tidak melakukan secara monoton seperti itu. Nah, ada pun struktur dari teks observasi ini. Yang pertama ada judul jelas. Nah, justru teks observasi itu menarik ketika dari awal itu sudah membaca judul, wah menarik. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada klasifikasi umum atau seperti penjelasan apa ya, kayak apa namanya, penjelasan misal saya ingin meneliti kucing, wah kucing itu merupakan hewan lucu atau hewan termasuk karnivora atau dan sebagainya, seperti itu. Nah, lalu ada yang ketiga deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini apa ya, lebih ke misalnya menjelaskan ciri-ciri atau apa ya, ciri-ciri dan manfaat dari penelitian tersebut. Nah, lalu yang keempat ada kesimpulan, yakni penjelasan secara keseluruhan dari baik itu judul maupun deskripsi bagian. Nah, langkah-langkah ini sekalian saya akan memberikan kalian praktik bagaimana sih menganalisis sebuah teks observasi. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, baca judul. Sudah saya tegaskan dari awal. Judul ini apa ya, bisa menjadi indikator kemenarikan bagi pembaca. Apakah ini menarik atau tidak? Nah, seperti itu. Nah, yang kedua, identifikasi tujuan observasi. Nah, tujuannya apa sih? Misal untuk mengetahui secara detail mengenai objek apa sih yang diteliti. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ini membuat kata kunci di setiap paragraf. Contoh di paragraf pertama itu membahas penjelasan kucing, lalu yang paragraf kedua dan seterusnya itu membahas manfaat maupun ciri-ciri, seperti itu. Nah, lalu yang keempat, membaca ulang. Nah, kunci dari kalian memahami sebuah teks observasi yaitu membaca ulang agar kalian dapat memahami apa yang dibahas melalui teks observasi tersebut. Nah, sebelum berlatih ini ada pertanyaan lebih dulu. Sudah cukup jelas, teman-teman? Ya, oke, baik. Kalau sudah jelas, di sini saya punya kertas untuk teman-teman analisis sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya berikan. Setelah mengidentifikasi tersebut, nanti saya minta teman-teman untuk menuliskan di papan tulis cukup paragraf saja dan kalimat yang ada di kata pertama tersebut sebagai teman-teman telah mengidentifikasikan teks observasi tersebut. Begitu teman-teman, silakan kerja dan selamat berlatih.
sudah 15 menit, kalian sudah apa ya? Artinya sudah mengidentifikasi teks laporan tersebut seperti yang sudah saya jelaskan di latar. Nah, di sini saya sudah menyiapkan subjudul dari teman-teman yang sudah tadi mengidentifikasi dari sebuah teks tersebut. Nah, siapa yang mau menulis judul? Saya boleh. Oke, silakan, Sudi. Boleh minta ini? Oh iya, ini. Siap. Terima kasih. Iya. Mati. Oh, bentar. Oh, ini yang biru aja, biar kelihatan mencolok ini. Kalau ini jawaban. Oh iya, baik ya Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Di bawahnya sini ya, Cindy. Ini. Iya. Atau mau di sampingnya kalau cukup nggak apa-apa. Oke, sampingnya aja ya Pak. Ya, siap. Kucing salis catus Pak. Ya, betul. Terus yang mau nomor 2 klasifikasi umum, silakan Alisa. Di sampingnya kalau cukup ya. Kalau nggak cukup mungkin di bawah aja nggak apa-apa. Kucing Felis merupakan kucing piaraan atau rumahan. Oke, betul. Bagus ya, bisa kalian sekarang. Kalian memang hebat ya kalian. Terus yang ketiga, deskripsi bagian siapa menulis? Oke, silakan Mas Farhan. Sepertinya tulisannya mengenai Times New Roman ini. Farhan. Sip. Kali. Kalau tidak cukup diberi titik 3 saja sebagai kalimat tambahan. Karena memang papannya termakan oleh ini apa namanya? Slider ya, slider proyektor. Oke, siap. Kucing memiliki ciri-ciri baik. Ini sudah benar ya, cuman ya saya ingin memberi apa ya, penjelasan bahwasanya ketika ada kata pengulangan, contohnya ciri-ciri itu bisa dikasih ciri seperti ini ya teman-teman. Itu merupakan kata yang betul. Kalau disingkat kuadrat seperti ini, kalau dalam matematika itu kurang bagus seperti itu ya. Farhan ya, mungkin kedepannya Farhan bisa lebih apa ya, mempelajari kata-kata baku yang seperti apa dan seperti itu ya. Tidak apa-apa, mungkin hari ini Farhan ini mencoba sudah maju dan saya acungin jempol kepada Farhan karena sudah berusaha mempercayai diri masuk ke depan. Nah, namun kedepannya semoga lebih baik lagi. Oke. Baik, selanjutnya yang kesimpulan siapa? Saya, Oke, Pak. silakan Farhan. Kalau tidak cukup tidak apa-apa diberikan dari titik 3. Kalau bisa saya jelek, salahin videonya Pak. Waduh, judulnya hanya bisa mati itu. Oke, itu apa itu? Kucing adalah binatang yang
bagi usia. Oke, itu juga benar ya teman-teman. Baik, sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, di sini ada teman-teman yang ingin bertanya mengenai teks tersebut, atau sudah jelas semua nih teman-teman? Atau memang penjelasan saya terlalu simpel sehingga teman-teman sudah sangat paham dengan apa yang saya jelaskan? Alhamdulillah, artinya teman-teman bisa menyerap apa yang saya sampaikan seperti itu ya. Oke, siap. Baik, sebelum berakhir nih, saya ada pertanyaan nih buat teman-teman nih. Nah, ini dia. Nah, siapa yang mau menjawab pertanyaan yang pertama? Apa saja struktur teks observasi? Tadi sudah saya jelaskan nih. Saya. Siapa yang coba? Oke, kamu dulu aja. Cindy, apa aja? Judul, Betul. terus klasifikasi umum, Iya, betul. terus sama deskripsi bagian Pak. Ya, betul sekali. Satu lagi apa? Kesimpulan. Ya, betul. Benar tadi ya, besok-besok. Oke. Lalu yang pertanyaan kedua nih, paragraf 3 pada teks observasi yang teman-teman tadi baca, itu menjelaskan apa sih? Saya Pak. Siapa? Oh iya Pak. Oke, ya, silakan para dulu. Menjelaskan tentang ciri fisik kucing seperti desain, bengkalan halus, tapak kaki, dan punya dan tulang kuping Pak. Iya, betul sekali para 100 buat para. Hadiahnya besok ya. Bapak belum menyiapkan hadiah kita. Ya, silakan nomor 3. Bagaimana langkah-langkah menemukan informasi teks observasi? Nah, tadi sudah saya jelaskan ini. Oh saya tahu Pak. Saya. Siapa? Ya, gantian Alista tadi ya, di sini sudah menjawab. Ya, silakan Alista. Yang pertama baca judul, Betul. Ya. yang kedua identifikasi tujuan, Ya. yang ketiga membuat kata kunci, Ya. yang keempat membaca ulang. Iya, betul sekali. Sans buat Alista. Hadiahnya besok ya. Ya, selanjutnya yang terakhir, kesimpulan apa yang dapat diambil dari teks observasi yang sudah teman-teman baca? Ya, mungkin Farhan ya, karena memang kan belum jawab. Oke, silakan Farhan. Dari teks tersebut dapat kita simpulkan bahwa kucing adalah hewan yang memiliki ciri fisik yang unik dan memiliki hubungan mutualistik dengan manusia, sehingga kucing ini dapat dijadikan sebagai hewan piaraan yang berfungsi yang juga kadang dapat membantu manusia untuk mengurangi hama seperti tikus, gitu Pak. Baik, 100 buat Farhan. Hadiahnya besok ya. Wah, teman-teman ini memang luar biasa ya. Setelah saya memberikan teks observasi ini, teman-teman begitu langsung paham dengan apa yang sudah teman-teman baca melalui teks observasi yang berjudul tersebut ya. Diharapkan teman-teman dapat meluaskan wawasan ketika nanti teman-teman sudah membaca ulang dan mengidentifikasi kembali teks observasi lainnya. Seperti itu ya teman-teman. Baik, sebelum pelajaran kita berakhir, di antara teman-teman apakah ada yang ingin ditanyakan terkait materi teks observasi? Baik, sepertinya teman-teman sudah jelas ya. Atau mungkin di antara kalian ada pertanyaan atau sudah jelas? Ya baik, sepertinya teman-teman sudah jelas ya. Baik, oke, mungkin mata pelajaran kali ini saya tutup dulu. Semoga apa yang saya sampaikan pada pelajaran siang ini bermanfaat bagi teman-teman, sehingga teman-teman bisa mengimplementasikan nanti ketika teman-teman diberikan sebuah teks observasi untuk mengidentifikasi terlebih lanjut lagi. Baik, itu saja mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum saya menutupi mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa disiapkan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasi yang telah teman-teman berikan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.